Inilah 5 penemuan arkeologis abad 21 dalam gereja Katolik yang mengungkap kebenaran iman Katolik. Di kedalaman tanah, di bawah batu-batu tua yang bisu, terkubur kisah-kisah suci yang tak pernah berhenti bersuara. Melalui tangan para arkeolog yang tekun, fragmen masa lalu itu kini muncul kembali, membawa cahaya baru bagi pewarisan iman gereja Katolik. Sepanjang sejarahnya, gereja Katolik bukan hanya bangunan spiritual, tetapi juga warisan hidup yang tertanam dalam waktu dan tempat. Di abad ke-21 ini, sejumlah penemuan arkeologis besar telah membuktikan bahwa iman bukan hanya soal batin, tetapi juga jejak yang membentuk peradaban. Berikut 5 penemuan arkeologis yang bukan hanya penting secara historis, tetapi juga meneguhkan kembali kepercayaan kita akan kesinambungan warisan gereja dan kebenaran iman Katolik. 1. Taman Golgota, bukti botani dari salib Kristus. Pada tahun 2024, para arkeolog Israel dan Jerman yang bekerja di bawah gereja Makam Kudus di Yerusalem mengumumkan penemuan mencengangkan, jejak botani dari pohon zaitun dan anggur yang tertanam dalam sedimen tanah tepat di bawah tempat yang menjadi lokasi penyaliban Kristus. Penanggalan karbon menunjukkan bahwa tumbuhan itu berasal dari sekitar musim semi tahun 33 Masehi, tahun wafatnya Yesus Kristus. Hal ini memvalidasi ayat dalam Injil, di taman itu ada sebuah kubur baru, yang belum pernah digunakan oleh siapapun, Yohanes 19 ayat 41. Penemuan ini memberi validasi ilmiah terhadap narasi Injil Yohanes. Lebih dari sekadar simbolis, keberadaan taman tersebut memperkuat bahwa Golgota bukan hanya mitos spiritual, tetapi sebuah lokasi yang nyata, di mana Allah menginjak bumi, memanggul salib, dan menebus dunia. 2. Reruntuhan Istana Paus tertua di Roma. Di bawah jalan-jalan sibuk Roma modern, tepatnya di Piazza San Giovanni in Laterano, reruntuhan pertahanan kuno yang ditemukan pada 2025 ternyata merupakan sisa-sisa dari Patriarchium Lateranense, istana resmi para paus sebelum mereka pindah ke Vatikan. Struktur batu bata, lapisan mosaik, dan sisa-sisa fondasi menunjukkan bahwa istana ini pernah menjadi pusat kekuasaan rohani dan politik paus sejak abad ke-4 hingga ke-14. Sebuah dinding besar setebal hampir 2 meter menjadi saksi atas konflik gerejawi, serangan pasukan asing, dan dinamika keras sejarah Eropa. Doa dari zaman para martir, amulet Frankfurt. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan tahun ini adalah inskripsi Latin di atas lempeng perak berukuran kecil yang ditemukan di Frankfurt, Jerman. Amulet ini berisi doa kepada Yesus dan Santo Titus, dan diperkirakan berasal dari abad ke-3 Masehi, masa para martir awal. Tulisan tangan kasar namun penuh makna ini menjadi bukti tertulis tertua mengenai devosi Kristen di utara pegunungan Alpen yang berbunyi, Tuhan Yesus, pelindungku, dengarlah. Inskripsi di Basilika Lateran berbunyi, tempat ini adalah ibu dan kepala semua gereja di kota dan di dunia. Penemuan ini menghidupkan kembali kejayaan awal takhta Petrus di Roma, sekaligus menjadi pengingat bahwa otoritas paus dibentuk dalam sejarah yang konkret dan heroik. 3. Kota Kristen yang hilang, Tarais di Yordania. Pada musim panas 2025, sebuah ekspedisi gabungan dari Italia dan Yordania menemukan situs permukiman Kristen kuno di Irak, Yordania, yang diduga kuat adalah Tarais, kota Bizantin yang hilang dari catatan modern. Di dalamnya ditemukan 3 hal, yakni struktur basilika kecil dengan lantai mosaik bergambar salib, prasasti pemakaman berbahasa Yunani dan Latin, dan alat produksi minyak zaitun dan anggur. Kehidupan komunitas ini menggambarkan wajah gereja perdana di Timur Tengah, bersahaja, tekun, dan terbuka pada dunia sekitar. Profesor Luca Miranti, sang arkeolog utama, berkomentar, gereja ini bukanlah menara gading, tetapi rumah umat Allah yang hidup dan bekerja di tanah yang keras. Kisah Tarais adalah cermin gereja hari ini, tersembunyi di tengah padang pasir sekularisme, namun tetap memancarkan kehidupan dari akar yang dalam. 4. Monasteri terkubur, Biara Basilian di Polandia. Di kota Cem, Polandia Timur, di bawah lantai gereja yang kini menjadi museum, para arkeolog menemukan sisa-sisa biara Basilian abad ke-17, lengkap dengan ubin glasir warna hijau coklat, simbol episkopal dan liturgis, dan sisa altar tua dan benda devosi. Semua artefak ini tidak hanya indah, tetapi menyimpan nilai spiritualitas Timur yang bersatu dengan Katolik, warisan dari Uniatisme pasca konsili Firenze dan Brest. Ubin ini menyimpan lebih banyak doa daripada batu bata biasa. Ia adalah saksi keheningan monastik yang menggemakan pujian sepanjang malam, ungkap Uskup Stanislaw Buzik, Uskup Agung Lublin memaknai penemuan tersebut.
Penemuan ini adalah bukti bahwa keindahan liturgi, keheningan kontemplatif, dan kesetiaan biarawan Katolik Timur menyatu dalam kisah gereja universal. 5 Hambamu, seperti engkau mendengarkan Titus, Rasulmu. Penemuan ini membuktikan bahwa devosi kepada para kudus dan iman kepada Kristus sebagai penyelamat pribadi telah menjadi bagian dari spiritualitas gereja bahkan sejak masa-masa gereja awal di tengah penganiayaan. Devosi kepada para kudus dalam gereja Katolik sudah lama hidup dalam tradisi iman Katolik sejak awal. Semua penemuan ini berbicara tentang iman yang menembus waktu dan tanah. Kelima penemuan ini tidak hanya berbicara tentang masa lalu. Mereka adalah saksi konkret dari iman yang hidup, dari gereja yang dibangun bukan oleh tangan manusia semata, tetapi oleh Roh Kudus yang memelihara sejarahnya sendiri. Di bawah batu, kita menemukan jiwa. Di bawah reruntuhan, kita menemukan warisan. Dan di balik setiap temuan, kita melihat wajah Kristus yang terus hadir di sepanjang zaman. Gereja Katolik bukan hanya institusi. Ia adalah tubuh historis, rohani, dan profetik yang meninggalkan jejak tidak hanya dalam hati, tetapi juga dalam tanah dunia. Setiap penemuan arkeologis menggemakan kembali sabda Yesus, batu-batu ini akan berteriak, Lukas 19 ayat 40. 10 penemuan arkeologis paling mengesankan terkait gereja Katolik di abad ke-21, part 2. Iman Katolik tak hanya hidup dalam kitab suci dan tradisi, tetapi juga terpatri dalam tanah, batu, reruntuhan, dan artefak yang membisikkan kisah Injil. Di abad ke-21, sejumlah penemuan arkeologis membuka kembali lembaran sejarah yang selama ini tersembunyi, menghadirkan kehadiran Allah dalam bentuk yang dapat disentuh, dilihat, dan diverifikasi oleh sains. Abad ke-21 menghadirkan era baru bagi penggalian dan studi arkeologi yang memperlihatkan bukti nyata dari pertumbuhan dan penyebaran iman Katolik sejak zaman para rasul. Setiap artefak dan situs menggema sebagai bukti iman yang konkret dan sejarah gereja Katolik yang hidup sejak abad pertama hingga hari ini. 1. Makam Rasul Paulus, Roma diumumkan Desember tahun 2006, ekskavasi tahun 2002 sampai tahun 2006. Arkeolog Vatikan membuka sarkofagus marmer di bawah altar Basilika Santo Paulus di luar tembok, yang bertuliskan Paulo Apostolo Mart. Analisis radiokarbon pada tulang dan kain sutra ungu berlapis emas menempatkan sisa-sisa ini pada abad pertama Masehi, selaras dengan tradisi Paulus sebagai martir di Roma. Signifikansinya, penemuan ini memperkuat otoritas historis gereja Roma sebagai lembaga apostolik, serta meyakinkan umat bahwa Paulus benar-benar telah meninggalkan jejak fisiknya di kota itu. 2. Megiddo Mosaik, Israel ditemukan 2005, dipublikasikan antara tahun 2024 sampai tahun 2025. Selama ekskavasi di area penjara Megiddo, ditemukan lantai mosaik seluas 54 meter persegi dari sekitar tahun 230 Masehi dalam rumah ibadah Kristen. Salah satu prasasti Yunani menyebutkan, Akeptos mempersembahkan meja ini kepada Allah Yesus Kristus sebagai peringatan, merupakan sebutan tertua, Yesus adalah Tuhan, secara eksplisit dari artefak arkeologis manapun. Signifikansinya, ini adalah bukti paling awal bahwa komunitas Kristen menyembah Yesus sebagai Allah jauh sebelum konsili Nicea, dan simbol ikan serta donor perempuan mencerminkan inklusivitas awal gereja. 3. Amulet perak Frankfurt, Jerman, ditemukan 2018, diumumkan akhir 2024. Ditemukan di kuburan abad ketiga dekat kota Romawi Nida, amulet perak ini berisi 18 baris teks Latin yang berdoa kepada Yesus sebagai Son of God, serta menyebut Santo Titus. Teks ini didekode secara digital melalui CT scan oleh tim Leais dan Goethe University Frankfurt. Signifikansinya, artefak ini adalah bukti devosi Kristen paling awal di Eropa Utara, menunjukkan praktik liturgi Trisagion dan penghormatan terhadap Santo Santa di tengah umat Katolik abad ketiga, jauh dari pusat kekuasaan Romawi. 4. Prasasti, Kristus lahir dari Maria, Megiddo, Israel mosaik ditemukan 2005, disebut dalam riset tahun 2024 sampai tahun 2025. Dalam mosaik Megiddo terdapat prasasti lain yang menghubungkan Yesus dengan Maria sebagai God Yesus Christ, menunjukkan bahwa devosi kristologis dan mariologi sudah eksis di komunitas awal sebelum pengakuan dogmatis secara resmi dalam tradisi gereja Katolik. Signifikansinya, konfirm bahwa penyebutan Kristus sebagai Laos atau ilahi dan hubungan dengan Maria sudah terbentuk sejak komunitas primitif jilid liturgis. 5. Basilika Konstantinian, Istanbul ditemukan sekitar 2013. Struktur basilika bawah tanah,
lengkap dengan mozaik bertema salib Konstantinian, ditemukan di bawah kawasan Istana Topkapi. Gedung ini diyakini bagian dari gereja Istana Kaisar Konstantinus pasca Edik Milano 313 Masehi. Signifikansinya, menyediakan bukti konkret dokumen kekaisaran terhadap gereja, dan mengilustrasikan integrasi simbol-simbol kekristenan ke dalam arsitektur kekuasaan Romawi pasca legalisasi. 6. Lukisan dinding 2 El Hoja, Mesir 2014. Di dua pemakaman Mesir kuno ditemukan mural abad ketiga yang memperlihatkan perempuan membawa ekaristi dan representasi Maria dengan lambang bintang dan salib. Signifikansinya, menggambarkan peran perempuan dalam liturgi awal dan devosi terhadap Maria sebelum definisi dogmatis resmi, memperlihatkan dinamika komunitas iman. 7. Salib inscribed Nazarnus Rex, di Sirmium, Serbia tahun 2015. Salib marmer abad keempat ditemukan dalam reruntuhan basilika dengan inskripsi Latin, Isus Nazarnus Rex Iudaeorum. Signifikansinya, simbol kekristenan awal ini menegaskan pemanfaatan simbol lambang kekal kemenangan Kristus atas dunia, serta pertumbuhan liturgi yang terstruktur mulai abad keempat. 8. Restorasi Basilika Etchmiadzin di Armenia, ekskavasi berlangsung tahun 2018 sampai tahun 2023. Selama restorasi Basilika Etchmiadzin ditemukan fondasi asli abad keempat serta salib kayu yang dianalisis mirip jenis kayu dari Yerusalem awal. Signifikansinya, memperkuat klaim Armenia sebagai negara Kristen pertama dan menegaskan kesinambungan tradisi gereja timur yang bersekutu dengan Roma dalam kongregasi Katolik awal. 9. Fragmen surat pastoral Latin, di Carthage, Tunisia, ditemukan 2020. Di situs Basilika kuno ditemukan potongan naskah pastoral Latin dari abad kelima, merujuk pada Paus Leo Agung dan komunikasi teologis antara Roma dan gereja Afrika. Signifikansinya, menunjukkan jaringan komunikasi dan pengaruh pastoral Vatikan jauh melampaui Italia, serta menegaskan sifat gereja Katolik yang berarti universal. 10. Lambang Ciro dan Mazmur 23 di Trier, Jerman, 2023. Ekskavasi menemukan lambang Ciro di kapal rumah asing, dilengkapi kutipan Mazmur 23 dalam Latin. Signifikansinya, simbolisasi dipercaya sebagai tanda devosi pribadi dari pejabat Romawi terhadap Kristus, mencerminkan harmonisasi liturgi formal dengan praktik ibadah pribadi. Apa saja benang merah yang menjadi makna spiritual dan historis dari keseluruhan temuan ini? Setiap penemuan, mulai dari makam Rasul Paulus hingga amulet devosi di Frankfurt, bergabung menjadi mosaik indah yang merefleksikan a. Akar apostolik gereja, Paulus, Petrus, dan komunitas awal dibuktikan secara fisik. B. Pertumbuhan liturgi dan teologi, dari mosaik pengakuan keilahian Yesus hingga salib, doa, dan lambang liturgi berkembang secara organik sejak awal. C. Partisipasi perempuan, jejak donor seperti Agathos memperlihatkan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam komunitas iman awal. D. Devosi kepada para kudus dan santo, amulet di Frankfurt menunjukkan praktik sakramental dan intercesi kepada santo-santa yang sudah hidup jauh sebelum abad pertengahan. E. Kesatuan lokal dan global, dari Etchmiadzin ke Tunisia, gereja menyatu melalui jaringan iman dan doktrin yang melampaui batas wilayah politik. Akhir kata, iman Katolik adalah iman yang hidup juga di dalam jejak arkeologis yang terus terkuat. Bukan sekadar artefak, temuan-temuan ini adalah suara dari masa lalu berupa suara para martir, rasul, dan umat yang hidup dalam iman. Mereka menghubungkan kita dengan sejarah iman yang tumbuh dari media tanah, bebatuan, dan teks kuno. Setiap prasasti, lukisan, mosaik, dan amulet adalah peneguhan bahwa iman umat Katolik bukan sekadar kepercayaan spiritual, melainkan warisan historis yang nyata dan universal. Dalam dunia yang sering meragukan kebenaran spiritual, arkeologi memberi bukti bahwa gereja bertumbuh dari fondasi yang dapat diverifikasi, berakar pada saksi-saksi sejarah yang melampaui bukti tekstual semata. Iman Katolik tidak hanya hidup di hati, tetapi juga berdiri di atas batu dan tinta yang membentuk warisan umat. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.